Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel saya Dinas Purnomo, Dinas Official. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan, untuk menginformasikan, untuk memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya apakah yang dimaksud dengan virus corona. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata virus corona ataupun COVID-19 atau COVID-19. Oke, di sini pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas apa itu virus COVID-19, terutama di Indonesia ataupun bahkan di dunia. Teman-teman gak bakal asing dengan kata-kata virus corona. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman mengklik tombol subscribe, karena dengan mengklik tombol subscribe, teman-teman mendukung channel ini untuk terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik teman-teman, menurut saya sendiri, virus corona itu atau COVID-19 itu benar-benar sudah ada dan tertuang di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan virus corona itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna 'alaihim muttufana wal jarada wal kummala wadzafadi'a waddama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Oke teman-teman, selanjutnya kalau menurut saya sendiri, buat teman-teman itu yang pertama ada menjaga diri dengan baik teman-teman. Kemudian yang kedua, memakan makanan yang halal, yang baik, yang sudah tertera di dalam Al-Quran, dan makan yang sewajarnya. Makan makanan yang dapat dilogika teman-teman. Kemudian yang ketiga, jangan makan yang seram-seram. Seperti tadi, makan yang dapat dilogika lah, jangan yang seram-seram teman-teman. Kemudian yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa teman-teman? Allah yang menciptakan virus corona, otomatis Allah lah yang akan mencabut atau menghilangkan virus corona tersebut teman-teman. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi, kalau menurut saya sendiri, virus corona itu atau COVID-19 itu berasal dari negara Cina. Di Cina itu banyak orang-orang yang mengonsumsi makanan seperti contoh anjing, kemudian ada tikus, kutu, kemudian makan katak. Seperti jadi kayak di sini kan ada, di Indonesia itu ada tikus kecil, tikus besar. Tikus besar itu kan kayak wirok. Nah, jadi kalau di negara Cina itu makan makanan seperti itu teman-teman. Makanya banyak dari terutama warga daerah Cina sendiri itu terkena virus corona. Kalau menurut saya itu gejala-gejalanya itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang kalau misalkan teman-teman kena, amit-amitnya jangan ya, intinya gejalanya itu ada yang pertama misalkan mereka itu demam 1 hari, kemudian
3 hari ke depan itu udah sembuh, tapi keempatnya itu demam lagi. Ketika diperiksa ke dokter, ada gejala si A itu terkena corona positif. Kemudian gejala yang kedua, dia itu tidak sakit, tidak demam, tidak batuk, tidak flu, tetapi dengan sendirinya terkena virus corona. Ada yang seperti itu. Jadi menurut saya gejala virus corona itu berbeda-beda teman-teman. Seperti itu. Intinya kita tetap waspada dan juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini yang terakhir ini ada apa sih pesan untuk teman-teman yang di luar sana? Oke, yang pertama teman-teman, jangan panik. Pesan yang pertama, jangan panik. Teman-teman gak usah, aduh virus corona, aduh virus COVID-19, ini, jangan. Ketika ada berita seperti itu, otomatis banyak isu-isu yang membuat viral, membuat orang panik itu banyak banget dari sosial media, terutama teman-teman. Ada yang bilang inilah, itulah, tapi teman-teman jangan panik. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, teman-teman banyak mencuci tangan teman-teman, entah itu dari keluar rumah, kemudian berjabat tangan dengan orang lain, pulang ataupun kerja lah, pulang jangan langsung ibaratnya istirahat atau apa, kita membersihkan diri dulu, terutama cuci tangan, mandi. Intinya kegiatan itu harus dilakukan dengan rutin. Kemudian pesan yang ketiga, jangan berjabatan tangan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara waktu, janganlah teman-teman berjabatan tangan. Boleh kita berjabat tangan, tapi ingat, setelah itu kita pulang langsung cuci tangan. Seperti itu. Kemudian, jangan berdatangan di tempat yang keramaian. Contoh, pariwisata, kemudian, intinya teman-teman jangan datang di tempat yang ramai terlebih dahulu. Kita menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, teman-teman intinya selalu menjaga kebersihan. Dan saya dengar-dengar sudah ada beberapa dari kami pihak masjid ataupun pihak mana itu ada yang sudah tidak diperbolehkan untuk beribadah di masjid. Karena apa? Tadi yang pertama, kita tidak boleh mendatangi tempat yang ramai, terutama berdiam diri di rumah. Jadi buat teman-teman, ibaratnya ini kan lagi wabah virus corona. Bukan berarti dengan kita tidak sholat di masjid, kita melupakan agama kita. Tidak. Kita tetap sebagai umat Islam. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita diuji, kita harus semakin kuat, semakin semangat untuk bersatu dan mengusir, kemudian ibaratnya membasmi virus-virus corona yang tersebar di mana-mana teman-teman. Jadi ibaratnya meskipun kita tidak di masjid, tapi kita bisa tetap beribadah di rumah, sholawat di rumah, tahajud di rumah, seperti itu teman-teman. Ini juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak. Baik teman-teman, kali ini yang terakhir ini saya akan kita mengambil hikmah dari virus yang terjadi di berbagai negara. Teman-teman jangan panik. Kemudian kita harus mengambil hikmahnya. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu mendengarkan isu-isu atau berita-berita hoax di luar sana. Jadi kali ini saya akan mengambil hikmahnya dari virus corona tersebut. Di sini saya akan membuat perumpamaan, yaitu ada COVID-19. COVID-19 yang pertama diawali dengan huruf C. C itu ibaratnya kita sama dengan cuci tangan. Kemudian O-nya itu adalah olahraga rutin. Kemudian V itu kita mengonsumsi vitamin setiap hari rutin. Kemudian I-nya itu ikhtiar, berusaha agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir, untuk membasmi virus corona. Kemudian D yang terakhir adalah doa. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ibadah, bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan angka 19-nya itu kita dapat diambil dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat.
dijumlah untuk sholat wajib 5 waktunya ada 17 rakaat. Kemudian 2 ditambah yaitu sholat tahajud. Kenapa diambil sholat sunat tahajud? Karena sholat sunat tahajud itu merupakan sholat di mana banyak permohonan, banyak keinginan kita yang dapat dengan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ambil kesimpulannya, ambil hikmahnya, bukan hanya bisa mengeluh, dan mengeluh. Kita buktikan, mari kita bersatu untuk Indonesia merubah agar kita bisa merdeka dari virus-virus corona dan bencana lainnya. Dan saya doakan untuk teman-teman yang saat ini sedang terkena wabah virus corona, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segera pulih kembali, dan mudah-mudahan para dokter, para perawat, para tenaga medis diberikan semangat yang luar biasa, diberikan kesehatan agar bisa menangani virus-virus corona dan membasminya dengan baik dan benar. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman, silahkan komen di bawah. Kita berdoa bersama, kita bangkit bersama. Mari kita bersatu untuk membasmi virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.